Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. pagi Bapak Ibu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Berkah dalam. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa di pertemuan terakhir. Sekaligus ini penutup gongnya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Sebelum ke beliau, ke narsum, izinkan saya membaca CV narsum terlebih dahulu. Nama beliau Dr. Kardina Angelina Siregar, MPD. Ya, itu emailnya. Bentar. Terus di Departemen atau Divisi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI ya, di Sekolah Tinggi As-Safi'i, Pekanbaru Riau. Terus terakhir tentunya S3, doktoral atau PhD, bidang penelitian atau riset, pengembangan bahan ajar, strategi pendidikan Islam, manajemen lembaga pendidikan, manajemen SDM, sumber daya manusia, manajemen kepemimpinan pendidikan Islam, literasi pendidikan, moderasi beragama, psikologi pendidikan Islam. Jadi sangat linier ini tarbiyah atau di bidang eh, pendidikan. Nggih. Terus ini eh, biodata ORCID-nya Google Scholar dan Sintanya. Jadi bisa jika ingin menelusuri tulisan-tulisan beliau bisa berkunjung ke situ. Selanjutnya untuk pendidikan S1 beliau ditempuh di Pendidikan Agama Islam lulusan tahun 2009 dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan kayak gitu di Medan ya. Nah, ini kita bisa tahu dari namanya aja ada marganya di terakhirnya ya. Terus S2-nya sama Magister PAI lulus tahun 2017 di UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan S3 beliau di Pendidikan Agama Islam juga lulusan UIN Sultan Syarif Qasim Riau tahun 2021. Pernah ngajar di UIN Suska Riau, terus eh, Juli 2022 sampai sekarang dosen program studi manajemen pendidikan Islam di STAI Safi'i Pekanbaru Riau. Terus Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal, terus yang terakhir adalah reviewer dan editor di berbagai jurnal. Ada Sinta 5, Sinta 6, terus jurnal internasional, Copernicus, dan lain-lain. Untuk publikasinya saya lihat dan saya catat itu sekitar 13.
ya, 13 dari berbagai jurnal nasional Sinta sampai jurnal internasional Scopus. Beliau akan menyampaikan bagaimana membongkar teknik menulis tembus Scopus. Saya lihat papernya sangat detail dan taktis sekali. Ini sebagai gong penutup kita kepada beliau, Dr. Kardina Angelina Siregar, MPD. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak MC, Bapak? Boleh tahu namanya tadi ya Pak ya? Iya, boleh Bu. Kurniawan Eh, Bu. oh iya, Bapak Dr. Kurniawan, Afwan ya. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Syukur Alhamdulillah di pagi hari ini kita pertemuan terakhir ya Pak ya. G, G. Iya, pertemuan terakhir dalam rangkaian seminar tentang ekspor Scopus yang ditaja oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan APSK Official. Kami sebagai narasumber secara pribadi menghaturkan matur nuwun ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan yang sebenarnya cukup terhormat ya. Kami merasa terhormat diundang sekitar sebulan yang lalu untuk menjadi narasumber yang sebenarnya belum expert sekali gitu loh. Masih masih sangat banyak belajar gitu. Dan memang harus seperti itu. Kita orang akademisi kan nggak boleh stagnan ya, harus tetap memacu diri, saling menyemangati dan memberikan peluang kepada siapapun relasi yang memang kita bisa sama-sama maju gitu ya Pak ya. Maka ini jauh ini loh Pak. Saya di Pekanbaru ini loh Pak. Jadi kepengen kenalan dulu sama audiens kita ini kayaknya ada 21 yang udah masuk. Boleh ya? Saya dari Pekanbaru. Kalau aslinya memang dari Padang Sidimpuan, punya marganya itu Siregar ya. Dari Padang Sidimpuan, S1-nya, S2, S3-nya memang dari UIN Suskaria. Alhamdulillah diberikan amanah sekarang itu sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. TAIMSA Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita di sini sharing session ya, bukan sebagai expert yang memang memberikan apa ya materi gimana gitu ya. Lebih kepada mungkin sharing session pengalaman-pengalaman dalam penulisan karya ilmiah. Iya, bisa sapa-sapa gitu ya, dari mana saja yang hadir. Ya kepengennya gitu. Karena sebenarnya kan kita itu kalau bisa punya tim peneliti ya, sesuai dengan keilmuannya gitu. Sebenarnya senangnya itu sama-sama kita tembus penulisan kita itu di Scopus itu kita punya tim gitu. Jadi saling sharing, apalagi timnya itu dari antar provinsi sampai ke lebih berkualitas kalau ada beberapa negara tim penelitinya gitu. Jadi ada dari Jember ya Pak ya. Dari Jember mungkin bisa kita, saya kepengen ada dokumentasi karena kemarin konsultasi sama biasa lah ya Bapak Ibu kita kalau dosen itu kan ada tridharma. Jadi kita mau konsultasi. Kayaknya kita ambil sesi dokumentasi dulu boleh ya Pak ya? Sebelum bubaran nanti gitu ya. Oh, boleh, boleh Bu, Bu, boleh. Kita Minta. kondisi aman. Bisa Iya, on cam dulu Bapak Ibu, mumpung segar. Ini pagi iya, hari kan, jadi kan, oh iya cerah sekali. Alhamdulillah Indonesia cerah. iya.
Oke, Pak, sudah dapat. Dua. Saya hitung Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Aman Bu, daftar. Alhamdulillah. Boleh nanti di wapri ke kami ya, Pak ya. Baik, 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 siap. Oke, ya salah satu bagian daripada kegiatan Tridharma itu kan saling sharing session, apakah ini nanti dalam bentuk PKM atau kerjasama nanti dengan pihak KPSK ya Pak ya? Iya. Siap Bu, siap. Boleh saya share screen atau dari Dari Ibu aja, biar bisa improve. baik? Eh, dikasih saya. Baik, Bapak Ibu, kelihatan ya data saya ini share screen-nya ya. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Jadi saya memposisikan diri kita ini ya sebagai partner, kita saling sharing saja, karena masing-masing penulis itu kan beda fokus tulisannya, kemudian ke rumah jurnal mana yang akan dipublikasikan, kualitas dan standar masing-masing rumah jurnal juga berbeda-beda, tanggapan reviewer juga pasti berbeda-beda. Maka dalam hal ini tidaklah mesti yang saya alami juga pasti akan dialami Bapak gitu kan. Pasti beda-beda. Ada yang reviewernya ya komentarnya yang cukup variatif, ya ada juga yang reject gitu ya. Tapi dalam hal ini kita sharing session, saya kepengennya kita silaturahmi dulu lah ya sebagai sesama apa ya Indonesia lah gitu ya. Karena ini kan udah antar pulau lagi gitu ya. Pekanbaru nanti jalan-jalan Pak Kurniawan, kabarin ya kalau ke Pekanbaru gitu. Siap Bu, siap. antar antar pulau ini sebuah kebanggaan gitu. Kita juga ada mahasiswa kita nih dari Kalimantan nih di STIMSA Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, saya tadi sudah disampaikan oleh nara apa dari MC. Nama lengkap saya adalah Ibu Dr. Kardina Angelina Siregar MPD. Memang basicnya itu dari S1 sampai S3 Pendidikan Agama Islam. Tapi biar nyamannya kita tak boleh sambil apa biasanya dipanggilnya Bu Dina gitu ya. Dan sekarang keseharian itu sebagai kaprodi dan dosen di manajemen pendidikan Islam. Kemudian dalam hal penelitian itu sebagai editor dan reviewer jurnal nasional. eh saya nggak kepengen langsung ke Scopusnya gitu, berat kali materinya nanti. Jadi kepengennya yang tahap awal dulu. Makanya mungkin di sini ada bermacam profesi ya, ya apakah sudah ada yang jadi dosen, mungkin ada mahasiswa atau praktisi. Makanya di sini kita sharing session, walaupun nanti di akhir itu ada diskusi ya, mungkin lebih tepatnya diskusi. Kalau tanya jawab gimana gitu ya, kayak menjawab soal nanti ya, enaknya diskusi aja. Tapi saya boleh tahu ini berapa lama ya durasi saya dikasih waktu, Pak? Biasanya maksimal 1 jam Ibu. Baik, sebenarnya slide saya cukup banyak, tapi saya coba rinci saja yang item pentingnya saja, sehingga waktunya lebih efektif. Ya, intinya adalah kalau kita mau nulis artikel di Scopus itu kan pastinya harus ilmiah gitu ya. Rangkaian kegiatan yang kita lakukan secara sistematis dan terstruktur dan juga menggunakan metode yang kita gunakan, gitu intinya ya. Kemudian juga kenapa sih penting harus ada publikasi hasil penelitian? Ya tentunya karena pertama kan sebagai syarat seseorang untuk menyelesaikan akademik, apakah itu di sarjana atau pasca. Kemudian ya hasil tulisannya itu kan perlu diseminasi, kemudian berkaitan dengan kita sebagai dosen ya Pak ya, Bapak Ibu. Ada jenjang karirnya pada saat kita ngajukan jabatan fungsional, apalagi itu nanti berkaitan dengan akreditasi
kampus gitu, itu harus ditunjukkan karyanya. Kan ada kriterianya, apalagi kita kampusnya ini ya sudah semakin ketat. Kalau kami kemarin terakhir itu di Lamdik. Lamdik itu sudah ada lagi instrumen terbaru 2.0, itu lebih selektif lagi gitu. Kemudian juga adanya daya saing universitas dan bangsa khususnya dalam bidang riset. Nanti kita bisa akses itu di Indonesia aja kan ada di website Sinta ya, kalau secara internasionalnya di Skimago. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya seberapa posisi daya saing Indonesia dalam hal ini kita ternyata kemarin saya update baru ke nomor 40. Alhamdulillah ini ada peningkatan 38. Jadi untuk per pagi ini saya cek tadi di Skimago itu Indonesia itu berada di posisi 38 dari sekitar 243 negara yang memasukkan datanya di Scopus gitu. Malah kita di bawah dari Malaysia, malah ya Singapura juga, Saudi Arabia juga gitu. Maka dalam hal ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bersama-sama memiliki artikel yang berkualitas ya, artikel yang berkualitas ya sesuai juga dengan bidang keilmuannya sehingga kita bisa juga di samping menyelesaikan urusan tridharma masing-masing, universitasnya juga mengangkat eh, nomornya lah ya, rankingnya di skala internasional. Nah, Bapak Ibu, terus gimana kita memulainya ya? Yang penting harus ada sesuai bidang keilmuan ya. Saya kepengen materinya dari dasar dulu gitu. Kemudian seperti yang kita lakukan ini, mengumpulkan dan mengorganisir bahan bukti pendukung dan salah satunya berada dengan teman-teman sama tim yang punya keinginan yang sama dalam hal penelitian ya. Kemudian adanya tindak lanjut dari kajian, lalu kita sama-sama susun artikelnya gitu. Nah, yang paling penting itu kan bagaimana menemukan masalah. Kalau disampaikan, kalau kita buka ya, kebetulan saya itu kan studi apa bidang fokus keilmuannya itu adalah metode penelitian. Kalau kita buka bukunya Sugiono itu menyampaikan jika dalam sebuah penelitian itu sudah menemukan masalah, berarti separuh dari penelitian itu sudah bisa mulai selesai gitu lah ya, masih mulai gitu. Maka dalam hal ini kalau kita mau menemukan masalah bisa tentu harus banyak baca ya. Bacanya nggak bisa hanya satu dua, tapi ya dari beberapa referensi, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan sumber lain. Berdiskusi, berdiskusi ini hal yang paling menarik ini, karena dari situ kita bisa dapat referensi juga ya, dapat masalahnya di mana sesama praktisi. Karena tidak semua masalah itu kita temukan dari secara tertulis, kita juga bisa mengikuti dari segi forum ilmiah, seminar, workshop, konferensi. Pengalaman yang pernah kami ikuti beberapa kali seminar internasional itu banyak sekali metode-metode dan cara teman-teman dalam melakukan penelitian dan saya itu biasanya sukanya itu Zoom meeting ya karena kita agak terbatasi safar gitu ya. Jadi kita dapatin ilmu dari teman-teman yang dari luar, apakah yang dari Turki, dari Pakistan, dari Malaysia atau dari negara lain itu saling support. Makanya mereka kalau udah kita ikut seminar internasional itu saling kontak itu, Ibu kita bikin penelitian ya sama kita gitu. Dan terakhir kemarin kita ada bareng nulis itu dari teman-teman yang dari Pakistan, Turki sama dari Malaysia. Kemudian ya fenomena di masyarakat yang sering kita temukan ya, makanya kadang penelitian itu kan ada yang metodenya fenomenologis gitu ya. Tergantung interest kita itu sebenarnya penguasaannya di metode yang mana. Lalu pengalaman, pengalaman pribadi orang lain yang bisa kita jadikan sebuah bahan lah ya untuk mengangkat sebuah materi nanti. Nah, dan yang paling penting juga salah satunya mencari referensi. Kita nggak bisa hanya menyampaikan pengalaman, bacaan tanpa ada teori yang mendukung. Maka dalam hal ini adalah perlu argumentasi. Seberapa penting teori yang kita kemukakan itu sehingga menjadi bisa diyakini keasliannya
Maka harus ada teori yang mendukung, kemudian juga salah satunya menghindari plagiasi. Biasanya kan beberapa masing-masing jurnal itu pasti ada template-nya, aturannya, skopnya, kemudian juga kepada autor ya, itu harus ada persentase berapa plagiasinya. Sama kalau kita ajukan proposal ke Litab Dimas itu kan juga demikian. Semakin rendah tingkat plagiasinya, semakin original hasil karya ilmiahnya itu. Maka seperti itu tadi tahapannya. Kemudian ya bagian daripada menghargai karya orang lain, tidak mungkin tulisan kita itu murni punya kita gitu ya. Artinya pikiran kita pasti juga kita ada mengutip dari beberapa referensi atau pikiran orang lain. Tapi tentu dengan adanya tekanan rendahnya plagiasi itu, katakanlah 5% itu akan lebih meyakinkan bahwasanya kita juga punya karya gitu. Memberikan informasi kepada para pembaca, yaitu tentunya karena penelitian itu kan tidak mungkin tanpa ada benefit ya. Pasti harus ada benefit bagi dirinya, masyarakat yang membaca dan untuk lembaganya. Nah, sumber referensi bisa kita dapatkan dari artikel jurnal. Kalau kita mau tembusnya Scopus ya referensinya harus Scopus. Minimal ya Q4 gitu ya. Atau kita gunakan yang Sinta 2 atau Sinta 1. Dan juga dia memang memiliki batas tahun. Em, Kalau minimalnya sih 5 tahun gitu. Tapi kalau kita bisa batasi 3 tahun itu lebih efektif. Karena semakin tinggi tahun dari rujukan kita, artikel kita, ya semakin bagus dia. Kalau kita kepengen tembusnya ke Scopus, berarti referensi kita juga Scopus gitu. Kemudian buku, nah buku ini juga perlu dilihat, tidak perlu banyak ya kalau mau ke Scopusnya, dan laporan, laporan dari penelitian atau proceeding, surat kabar atau majalah dan website. Maka kita melangkah nih ke persiapan menulis makalah ilmiah ya. Itu apa sih modalnya gitu. Yang penting itu ada kemauan ya. Gimana pun kita punya perfect pemikiran gitu ya. Sudah ada data-datanya, tapi kalau nggak kitanya yang kekeh, ini harus selesai ya, nggak jadi itu barang. Kemudian juga banyak referensinya, terus rasa percaya diri kita, kita confident bahwasanya ini eh, bagus gitu ya. Walaupun nanti dalam proses submit artikel kita itu akan ada penolakan, di reject atau di review dan sebagainya. Tapi tentu rasa percaya diri ini tanpa ada dasar modal juga kurang bagus ya. Tapi memang sudah punya referensi lah ya, referensi materi, metode, ilmu yang memang kita yakini bisa. Bahkan kalau memang kepengen lebih yakin, kita boleh konsultasi sama teman yang punya pengalaman sebagai reviewer atau sebagai penulis yang mungkin sudah tembus di Scopus untuk konsultasi. Bantu dong cek tulisan saya ini gimana kira-kira gitu ya. Apakah sudah memenuhi kategori imrat atau gimana? Lalu ya kita harus paksa diri kita untuk menulis. Segimanapun kita punya eh, kesibukan, kalau memang kita fokusnya untuk menulis itu menjadi sebuah hobi ya, menjadi sebuah hobi dan sebuah kesenangan. Hal yang menarik saya bergabung di hari ini sebenarnya Bapak Ibu karena saya ikut seminar awalnya ya, ya Bapak ya. Kita ikut seminar itu judulnya itu dulu kalau tidak salah itu adalah pemimpin dalam lingkungan hidup ya. Sehingga kita seterusnya membuat buku gitu. Ada book chapter masing-masing peserta yang berminat nulis itu dan alhamdulillah ada green leader untuk lingkungan hidup dan akhirnya ke sini lagi gitu. Ada seminar jadi berkelanjutan. Makanya sebuah circle yang sehat ya. Ada kegiatan yang positif di samping mengembangkan diri potensi masing-masing, kita juga punya komunitas yang memang sesuai dengan bidang kita. Ini bagus sekali bagi Bapak Ibu yang kepengen punya tulisan ya dan komitmen. Apalagi kalau dia bidangnya dosen, itu rasanya nggak bisa lepas dari kegiatan penelitian. Kemudian struktur umum makalah ilmiah ini adalah pastinya judul dan abstrak. Ya, pendahuluan, metode hasil dan pembahasan, kesimpulan referensi. Ya sama aja sih. Di mana aja mau itu karya ilmiah yang internasional, nasional, Sinta atau Scopus sama.
Hanya saja bedanya mungkin lebih kepada skopnya, template-nya, dan eh, fokus pembahasannya kemana gitu. Lalu isi abstraknya itu kan biasanya lebih kepada PTHMS ya. PTMHS yaitu abstrak adalah ringkasan dari paper yang dibuat. Kalau kemarin saya cek itu yang di Indonesia, misalnya Q1 itu hampir 35-36 halaman loh Bapak Ibu. Jadi agak berat juga kalau kita yang Indonesia ini kan. Tapi kalau kita publisnya di jurnal luar gitu ya, itu banter 10 halaman, 11-12 halaman gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin itu saya palingan 14 halaman loh Bapak Ibu. Itu alhamdulillah diterima di Q3. Nah, untuk pokok permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan simpulan itu sudah tercover di abstrak. Biasanya itu 150 sampai 250 kata dan hindari ada tanda kutip, tanda petik begitu ya, biar lebih bagus dia karena ada memang kode-kode dari tulisan itu yang nggak boleh ditampilkan gitu. Jadi dari abstrak itu biasanya si si reviewer itu akan mengetahui ini berkualitas atau tidak, masuk nggak di standar mereka gitu. Kalau kita mungkin mau nulis Scopusnya jangan berat dulu langsung ke Q1 deh gitu kan. Kalau kita belum bisa sampai Sinta 2 banter mungkin kita startnya dari Sinta 6 5 4 3 2 1 gitu ya, baru ke Q4 Q3 gitu. Karena dengan cara seperti itu kita mengetahui tahapannya gitu. Nah, kita masuk ke sini ya Bapak Ibu. Tabel IMROT itu Structure of Scientific Article, itu dari introduction, itu sudah research question. Sudah ada pertanyaan dari riset itu. Ya, pertanyaan biasanya kan 5W1H. Apa, siapa, kenapa, mengapa, dan bagaimana, di mana gitu ya. The importance of the study, apa pentingnya dari materi itu, begin with a topic sentence, inverted pyramid, dan biasanya itu kan berbentuk piramid ya. Mengerucut kemana itu arahnya. Kemudian brief summary of the issue of public health problem, apakah itu isunya itu sehat nggak bagi masyarakat nanti untuk dibahas gitu. Consist review or pertinent literature, study approach, dan what will your article add. Keep this brief with front loading. Kemudian itu yang introduction. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipenuhi dari the research question, dari pertanyaannya sampai dengan apakah memberikan manfaat terhadap kedepannya dalam penelitian ini. Untuk kategori metode ini juga penting. Bagaimana kamu mengembangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari introduction tadi gitu. Yang 5W1H, kemudian bagaimana resepnya gitu ya. Kalau kita gunakan metode tentu harus ada solusinya dong gitu ya. Bagaimana tahapan yang akan kita lakukan dalam penulisan itu. Jenis tipenya apa, kemudian datanya itu juga harus tersajikan, bagaimana kita mengelola datanya, data analisis ya, kemudian outcome to be measured, bagaimana cara pengukurannya, dan describe analisis, statistiknya, dan etikal. Maka dalam hal ini kita jangan mempersulit diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ya masing-masing kita itu kan punya interest metodenya kemana sesuai dengan disiplin keilmuannya. Kalau saya kan orangnya pendidikan tuh, pendidikan Islam. Lebih kepada metode pembahasannya itu ya studi tokoh, studi buku, studi pustaka, fenomenologi, ya riset kualitatif lapangan gitu kan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kualitatif. Makanya tidak tidak apa namanya tidak mempersulit diri sendiri gitu atau systematic literature review SLR ya yang bisa saya gunakan gitu. Teman-teman lain yang mungkin ada statistik, matematik atau ekonomi bisa menggunakan metode NP-POS atau statistik yang lainnya. Kemudian result ya, result ini hasil, detail individual include and exclude. Kita menjelaskan secara detail apa hasil daripada penelitian kita, demografinya, karakteristiknya, dan hasil analisisnya, result of analysis, statistical significant, tabel and figure. Jadi harus memang ada datanya ya. Biasanya itu kan ada tabel, ada gambarnya, kemudian ada rinciannya dari data itu. Dan salah satu keuntungan kita itu punya data
tabel itu lebih meyakinkan gitu. Consider supplemental digital content of online posting, report ya bagaimana kita mereportnya ya, menyampaikannya, menyajikannya, but do not interpret. Tapi kita tidak menginterpretasi ya, tidak menginterpretasi artinya tidak melakukan sebuah campuran ya. Kita tidak ikut menginterpretasi ah gitulah. The result or editorial. Artinya di situ ada keaslian dari hasil riset kita tanpa ada tekanan dari kemauan kita ah, gitu dia. Dan yang terakhir adalah discussion, the point of so what of the study, summary dan kesimpulannya. Kesimpulannya ini dari kita start mulai penelitian, kemudian bagaimana implikasinya terhadap penelitian kita, apakah ada efeknya nanti terhadap pengambil kebijakan, terhadap pendidikan, atau hal-hal lain yang memang punya manfaat terhadap tujuan dari penelitian itu, limitation, dan rekomendasi. Mungkin penelitian kita fokusnya baru satu skop ya. Bisa kita rekomendasikan kepada penelitian lain yang lebih luas cakupannya gitu ya. Kalau saya di pendidikan, mungkin saya masih bahasnya itu di bidang metode pendidikan dengan cara discussion learning gitu ya. Saya bisa rekomendasikan kepada teman-teman dengan cara metode problem solving gitu. Boleh gitu ya. Kemudian juga ada kesimpulan gitu. Nah, itu yang metode IMROT, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Kemudian referensinya ya macam-macam kita, apalagi sekarang itu kan AI itu tidak lagi hal yang sulit ya untuk dijangkau. Bahkan kemarin itu kan dari perguruan tinggi itu sudah mengeluarkan ya dari Dikti ya mengeluarkan bagaimana etika menggunakan AI di sebuah lembaga akademik perguruan tinggi. Itu kita nanti bisa cari cari sendiri ya materinya nanti panduan. Artinya walaupun kita menggunakan AI kan tapi ada etika yang harus kita ikuti. Boleh menggunakan Google Scholar. Google Scholar ini tinggal kita cari eh, title yang kita inginkan, apakah pengarangnya atau temanya begitu ya. Kemudian juga Open Knowledge Maps. Ini kita bisa gunakan juga. Ini juga connected paper ya. Saya nanti akan share juga materinya. Bapak-bapak Ibu bisa gunakan connected paper ya. Artinya antara satu tema dengan tema yang lain itu saling berhubungan. Di mana nanti tema yang paling besar itu lingkarannya, berarti itu yang paling sering dibahas. Kemudian juga Harjing Publish or Paris. Di sini kita juga bisa gunakan cari referensi. Intinya adalah kalau kita kepengen tembus artikelnya ke Scopus, maka referensinya wajib yang dari Scopus. Ah, gitu dia. Ya bagaimana kita mau tembus Scopus kalau kita referensinya nggak di standar mereka kan gitu ya. Kemudian juga sites for research bisa kita gunakan ini sites ya. Kemudian landasan teori AI bisa juga kita gunakan banyak sekali. Tergantung kita mau pakai tool yang mana gitu. Kemudian refleksi AI, kemudian juga kita ini masuk ke Mendeley. Mendeley ini kan bagian daripada referensi kita yang mau kita gunakan ya kita kutip, kemudian kita itu kan kita jadikan sebagai dasar. Nah, biasanya kan pakai apa style ya, yang memang kita sudah menjadi baku, tapi tidak menutup kemungkinan jurnal yang lain menggunakan model referensi yang sesuai dengan yang mereka tentukan gitu. Makanya sebenarnya cara yang efektif pada saat kita mau publikasi artikel itu kan kita cari dulu tuh rumah jurnalnya yang mana kan sesuai dengan bidang keilmuan kita. Terus kita cari skopnya apa gitu. Jangan sampai kita masukkan penelitian kita A, ternyata mereka minta skopnya itu B gitu. Kemudian template-nya kita ikuti, APC-nya yang paling penting juga nih biayanya gitu kan, etika penulisan gitu ya, dan tentu kita lihat juga apakah itu dalam hal call paper ya call paper atau tidak gitu. Nah untuk Mendeley itu bisa Bapak Ibu akses juga ya desktop yang Mendeley desktop yang warna merah marun ya itu bisa digunakan, di-download aja, itu bisa disinkronkan ke Word kita, ke Windows kita. Nah, Anda rasa kalau untuk Mendeley semuanya sudah, kalau untuk menulis makalah juga kita pakai Mendeley ya. Ini dia lebih efektif lah kita untuk secara
instan nanti untuk menggunakan kutipan dan juga sampai nanti ke hasil daftar pustaka gitu ya. Ini ada beberapa tahapan yang kita sediakan. Tinggal menggunakan email kita dan boleh gunakan email kampus masing-masing. Ya, ini model desktopnya. Baik. Saya langsung saja ke yang lain dulu ya. Udah selesai mendelay ini. Ya, ini yang sudah terhubung ke Word kita, ke Windows, dan ini artikelnya, bacaannya, dan akan tampil seperti ini dia. Ini daftar pustaka itu sudah langsung otomatis, tinggal kita cari aja dari apa ya, dari reference gitu di fitur laptop atau komputer kita. Nah, kemudian juga bisa kita ambil dari secara manual atau secara otomatis, apakah itu website, buku, kita bisa add ya artikelnya dan itu sangat membantu kita. Nah, bagaimanakah kita caranya menulis dengan AI? Kemarin saya ada ikuti pelatihan tuh Rumah Scopus ya. Jadi kata Pak Ju itu 80% itu bisa loh kegiatan penulisan itu menggunakan AI gitu. Tapi bukan berarti andalannya itu AI semua. Tentu kita juga sebagai manusia harus bekerja dari segi analisisnya, apakah ada sinkron nggak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya gitu kan. Karena dalam Scopus itu juga mereka akan mendeteksi apakah tulisan kita itu eh, semuanya gitu ya menggunakan AI gitu. Itu bakalan sulit juga kita nanti. Maka dalam hal ini kita harus punya mindset AI ini adalah tools yang membantu saya dalam menyelesaikan tulisan. Kalau secara sebelumnya AI itu tidak ada, mungkin kita butuh waktu ya 6-5 bulan gitu kan. Tapi kalau dengan AI itu kita terbantu dalam hal parafrasenya, Google Translate-nya, dan referensinya. Atau kita hal-hal yang mau tanyakan ChatGPT atau yang mau kita tanyakan PDF gitu ya, boleh gitu. Tapi dengan catatan itu tadi, makanya kita memang sebelum gunakan AI itu sudah punya konsep ini hanya tools dan ada etika yang kita gunakan. Bisa kita gunakan website cek Turnitin ya, itu sangat efektif agar artikel kita tidak di-reject karena semakin rendah hasil Turnitinnya 5-10%, semakin besar kemungkinan untuk diterima. Kemudian aplikasi manajer referensi bisa menggunakan Zotero, lalu juga tools AI membuat skripsi ya gitu. Tapi ini tidak serta-merta seperti yang saya sampaikan tadi harus ada juga karya otaknya manusia gitu, bukan hanya robot ya. Kemudian site AI, site space ini juga bisa mereka menampilkan langsung referensinya gitu. Tinggal kita pilih mau referensi standar mana yang kita pilih. AI Content Seeker ya, kemudian juga dengan mengatasi AI dengan detektor ya, pas GPT, paraphrase manual, bisa clipboard nanti juga. Nah, gimana caranya biar di chat GPT itu kita punya prompt-nya ya, atau prompt itu maksudnya perintah ya. Kita memposisikan dianya itu seperti ini. Kamu adalah seorang dosen pembimbing skripsi profesional dan berpengalaman dalam bidang akademik di Indonesia. Atau tergantung kebutuhan kita. Misalnya, kamu adalah seorang dosen, peneliti, penulis, reviewer di jurnal internasional Scopus Q1 yang sudah memiliki pengalaman gitu di skala internasional gitu ya. Boleh kita buat prompt-nya seperti itu sehingga seolah-olah ChatGPT-nya itu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baru kita minta, tolong kamu tampilkan data apa gitu ya. Bagaimana konsep, kalau saya itu kan bagaimana konsep teori manajemen kepemimpinan atau micro leading gitu ya. Nah, jadi kita sesuaikan tuh apa yang mau kita perintahkan ke robot. Jadi robot ini ya kita perintahkan ya, kita tuannya, kita sampaikan saya kepengennya kamu itu begini gitu ya. Yang mau kita butuhkan data-datanya. Tentu panduan sebelum memulainya itu adalah untuk AI gratisan gunakan Perplexity atau Scholar GPT. Tapi kalau memang ada akun berbayar gitu ya yang premium bisa kita lebih banyak jangkauannya.
Biasanya kalau yang berbayar itu lebih luas jangkauannya dan apa ya, eh, respon jawaban dari mereka itu juga lebih banyak dan lebih lama kita dapatnya. Terkadang kalau yang gratisan itu kan hanya beberapa kali chattingan udah di stopnya gitu ya. Kemudian juga tambahkan prompt, ini yang paling penting. Tambahkan perintahnya dan kita bisa minta sertakan referensi. Walaupun referensinya nanti mereka sudah, ya kok mereka ya, sudah ditampilkan oleh si ChatGPT, tapi kita juga butuh cek dan recheck langsung ke referensinya misalnya gitu ya. Yang kita butuhkan itu dari tahun berapa. Kalau biasanya kan 5 tahun sebelumnya. Kalau sekarang 2024, banter kita bisa cari limitnya itu dari sampai tahun 2019 sampai 2025 gitu ya, atau 2020 lah gitu ya. Nah, hasilnya dia akan berikan referensi dan referensinya tinggal kita cari yang Ana bilang tadi, kemudian didapatkan oleh Scholar, tapi jika menggunakan site AI, tidak perlu nambahkan prompt gitu. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa banyak dapat referensi ya dari YouTube atau dari eh, Google gitu kan untuk memperdalam atau ngedip kemampuan kita dalam penulisan gitu. Nah, From Research and Development atau R&D yang kemarin saya tembus Scopus itu adalah R&D, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis integrasi Islam dan sains ya, yang fokusnya adalah tentang pendidikan. Itu lebih menarik di kupas, misalnya judul merupakan pengenal pertama dari isi makalah, hemat kata, tidak memberi peluang misinterpretasi, tetapi cukup menjelaskan esensi makalah. Nah, prompt AI-nya ini kita berikan secara detail, kita butuhnya apa gitu kan. Berikan 10 saran judul atau artikel dalam disiplin ilmu kajian. Nah, kita maunya bidang apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang bidang ekonomi atau bidang lingkungan, ya gitu, boleh gitu ya. Lalu abstrak proposal penelitian, itu kita buatkan promptnya, tulis abstrak untuk proposal penelitian saya, misalnya gitu ya, dengan judul fokus ini. Nah, pendahuluan, kita masuk ke sininya dulu. Kalau kita sudah menguasai ya, walaupun hanya tadi banyak ya toolnya, tapi ya mungkin yang bisa kita andalin yang mana tergantung ke keluasan dan keterampilan kita gitu ya. Isi pendahuluan itu mengapa penelitian ini dilakukan, apa urgensinya gitu kan, sampai mana pembahasan topik yang berkembang saat ini, apa permasalahan yang ada, apa hipotesis yang ada, lalu apa yang akan dilakukan. Jadi kalau kita sudah tahu tadi alat-alat tool yang bantu kita, baru kita mulai itu pendahuluan. Ya, kemudian juga langkah-langkah menulis ya, pendahuluan, pengetahuan yang paling penting ya, claiming centrality, making topic generalization, ya harus ada topik yang fokusnya kemana, reviewer, counter, dan counter claiming ya, indicating, question raising, continue, outline, dan selanjutnya adalah from AI. Kita bisa minta ke ChatGPT dengan prompt seperti ini. Buatkan latar belakang untuk penelitian research and development R&D yang menjelaskan konteks atau fenomena yang melatar belakangi pengembangan produk atau inovasi yang akan dilakukan. Nah, kita bisa spesifik apakah produk modul, buku, atau pengembangan judulnya apa, gitu boleh ya. Kemudian juga pendahuluan dan latar belakang, kita bisa buat promptnya, kajian teorinya juga bisa. Tapi ingat ini hanya membantu kita untuk membuka mindset yang membuka wawasan gitu ya. Tetap harus kita telusuri kepada referensi rujukan utamanya. Kalau ada artikel ya kita langsung rujuk ke sana, ke Skimago atau Scopul atau Elsevier. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada penelitian terdahulu. Ini penting sekali. Kita harus mengetahui apakah penelitian kita itu sudah banyak nggak yang meneliti atau jangan-jangan sudah ada yang ngerjakan gitu loh. Kalau sudah ada yang mengerjakan rasanya nggak ada novelty-nya kan gitu. Maka kita harus tahu dulu kita itu gap-nya di mana penelitian kita, kemudian mengembangkan kerangka berpikir hipotesisnya. Kemudian kita masuk ke metode penelitian seperti yang saya sampaikan tadi tergantung interest dan kemampuan kita. Bisanya di mana gitu. Intinya penelitian itu kan sesuatu hal yang harus kita senangi, jadi hobi, jangan malah nyulitin diri sendiri. Karena kan ada dari segi waktu, biaya, kemudian kemampuan kita itu kan harus kita ukur.
Maka dalam hal ini kita mau pilih yang mana nih, kualitatif atau kuantitatif gitu. Semakin jelas dan detail kita pahami metodenya, semakin mudah kita nyelesain tulisan kita. Nah, langkah-langkah menulis metode penelitian ini kan mulai dari pendekatannya, memilih pendekatan, jenis metodenya, teknik pengumpulan data, pengambilan sampel, validasi datanya, sama analisisnya. Terkadang datanya udah dapet tuh, metodenya udah ketemu gitu kan. Tapi pada saat analisisnya nggak sinkron gitu. Apakah menggunakan STS, triangulasi data, atau pakai bahan AI gitu. Nah, maka dalam hal ini kan karya ilmiah itu harus runut, harus sistematis dan sesuai dengan metode yang ilmiah begitu, nggak bisa campur aduk. Kita pakai eh, tidak sesuai dengan apa yang seilmiahnya gitu. Nah, yang hasil penelitian itu kan harus kita perhatikan dulu stylenya atau gaya selingkungnya. Hasil penelitian dipisah atau digabung gitu. Ada yang result dulu, baru discussion, atau include semuanya gitu. Hasil penelitian hanya berisi temuan, tidak ada penyebutan teori, ya. Kemudian data disajikan dalam tabel, diagram, grafik, gambar. Kemudian kita melaporkan data yang relevan dengan bagian pembahasannya. Nah, misalnya seperti ini nih, contoh penulisan hasil penelitian. Dalam peningkatan kualitas penelitian dan pengelolaan lembaga, Win Maulana Malik Ibrahim, blank, blank, blank gitu ya. Maka kita sebutkan di tanda petik ini, yang garis miring ini, yang ada italiknya. Dalam waktu 5 tahun terakhir, program peningkatan kuantitas guru besar diharapkan mencapai 40 orang. Sudah ada 13 guru besar yang dikukuhkan hingga tahun 2020. Masih ada 7 orang yang diseleksi dikti maupun dikti sehingga masih setengah perjalanan untuk mencapai program tersebut. Itu hasil interview kita. Nah, itu adalah data hasil dari penelitian kita yang kita report kepada dalam sebuah penelitian. Nah, pembahasannya ini nanti ada step one, mempertegas temuan yang berbeda dari studi yang ada. Artinya kita sudah lakukan analisis pendahuluan dulu gitu ya kan. Ada riset sebelumnya. Kita ini sebenarnya posisinya di mana gitu. Kalau teman lain sudah bahas eh, metode dengan problem solving, sayanya di mananya gitu. Kemudian yang step 2 adalah menjelaskan temuan memperlihatkan tanda atau gejala apa. Lalu step 3 hubungkan temuan dengan teori yang relevan, tempatkan temuan dalam konteks teori atau metodologis, dan action, tindakan atau kebijakan apa yang perlu dalam rangka problem solving. Gitu. Contoh pembahasan ini ada discussion, kita uraikan ya, antara latar belakang, antara pendahuluan, latar belakang, kemudian metodenya, baru kita dapat hasilnya, baru kita bahas dengan bahasa kita gitu. Dengan bahasa si peneliti. Nah, hasil penelitian inilah yang akan kita sajikan dalam sebuah artikel gitu. Nah, yang kesimpulan dan referensi, kita menuliskan kesimpulan itu, misalnya promnya begini, rancang bab kesimpulan dan syarat untuk proposal penelitian apa gitu. Lalu merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi penelitian lanjutan dalam bidang apa, nah, sesuai dengan bidangnya kita. Nah, kemudian yang abstraknya itu, jadi yang sebenarnya itu kan walaupun abstrak itu posisinya di awal ya setelah judul, tapi sebenarnya abstrak itu kita tulis setelah semua penulisan kita selesai gitu. Baru kita buatkan dalam bentuk abstrak satu paragraf ya. Tidak ada beberapa paragraf, tapi satu paragraf hanya saja dari 150 sampai 250 kata. Promnya juga bisa kita perintahkan kepada AI tadi. Contohnya tulis abstrak untuk proposal penelitian saya dengan judul apa gitu ya. Kemudian presentasi dengan AI, review jurnal, ya. Kita mau ngecek kalau udah selesai itu artikelnya kita susun, baru kita mau review jurnal kita menggunakan Mata misalnya boleh gitu. Atau dengan cara Magic Pen, atau ini ada 25 tools ya yang buat kita eh, lebih lebih rileks lah ya mereview artikel kita. Nah, untuk trik lolosnya itu adalah fokusnya adalah pengenalan tentang presentasi internasional. Eh, nggak bisa dipungkiri juga dengan kita sering ikut international conference itu, biasanya kan mereka itu memberikan fasilitas layanan untuk publikasi di mana, tapi tergantung kualitas tulisan kita juga.
Dan sebenarnya semakin sering mengikuti international conference itu kan membuka relasi kita dengan bagian panitia kah atau dengan sesama penulis gitu kan. Dan ini membuka kita untuk lebih berkenalan dibandingkan kita ujuk-ujuk nulis langsung submit gitu kan. Apalagi kalau kita belum ada relasi gitu. Walaupun memang untuk tembus Scopus itu ya nggak pakai relasi juga gitu, tapi setidaknya kita punya, oh gini ya caranya, oh gini kita punya tim gitu loh. Nah, bisa juga kita lakukan dengan cara event. Dengan kita sering ikut itu kita tahu standar kualitas kita. Oh, saya masih seperti ini. Oh, salahnya di sini. Oh, kurangnya gini gitu. Kalau ada teman-teman bilang, walaupun kita sekali ikut international conference, pas teman kita yang lain tampil diikutin semuanya gitu. Jadi kita tahu cara dia mempresentasikan, menyajikan materi itu, dan itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih concern dalam penulisan. Nah, bisa juga kita konsultasi gimana sih caranya biar lolos seleksi berkas dan hal-hal lain yang bisa kita berdayakan untuk dapat eh, informasi gitu. Kenapa perlu konferensi ya? Kalau saya selama ini sering ikutin itu karena suatu pertemuan yang formal antara kelompok satu dengan yang lain atau organisasi membahas informasi terbaru untuk bertukar pikiran. Biasanya kan kalau international conference itu yang memang update ya, update sesuai dengan skop keilmuannya itu kita bisa ikuti dan biasanya itu antar negara dan itu membuka relasi kita untuk sama-sama dengan penulis dari luar gitu. Dan biasanya dari Scopus itu mereka lebih senang kalau tulisannya itu antar negara gitu. Karena kan untuk standar akreditasi jurnal itu kan internasional itu kan di minimal 4 ya, reviewernya, editornya gitu kan. Semakin bervariasi juga penulisnya, itu semakin besar peluang untuk mereka akreditasi dan hindari juga jurnal yang mau discontinue gitu ya. Maka kita harus sering-sering tuh intip Cimago itu artikel yang mau kita submit ke jurnal itu ada nggak ya peluang mau discontinue atau di blacklist gitu ya. Cara mencari event presentasi makalah internasional banyak ya. Apakah melalui media sosial, teman-teman, atau internasional, atau kita langsung cari websitenya juga bisa. Kemudian mendaftar pada event makalah presentasi makalah internasional itu biasanya seleksi abstrak dulu. Abstraknya kita submit, ya kalaupun ada APC-nya kita bayar, ada tim berangkat. Nah, di situ yang membuat kita punya nuansa ya, punya kesan dengan teman-teman yang berjuang untuk tembus Scopus. Nah, trik agar lolos berkasnya ini adalah kesesuaian antara topik paper dengan topik referensi, kemudian juga kebaruan ya dari topik paper yang ditulis, relatif baru, update gitu ya, sehingga bisa dilirik tuh sama si reviewers. Kemudian abstraknya itu memenuhi PTMHS dan full papernya itu kalau kita udah lulus berkas abstrak kan baru kan nanti kita dikonfirmasi melalui email, baru ada deadline untuk pengiriman full paper. Ya, seperti ini. Anda rasa seperti itu, kemudian ada tambahan sedikit ya, boleh berapa waktu? Udah 9:47 ya Pak ya? Masih Bu, masih. Silakan. Masih ya, karena kemarin itu sebenarnya disiapinnya ada artikelnya. Anda rasa itu dulu, biar nanti saya coba cari dulu materinya, diskusi aja ya. Kalau tanya jawab saya kurang pede gimana gitu ya Pak ya. Saya stop share ya. Ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu udah detail dan rinci apa yang dijelaskan beliau, Bu Martina. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, diskusi, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu Dokter, Bu Santi. Waalaikumsalam Ibu. Nah, saya tertarik dengan, saya dari manajemen di Fakultas Ekonomi. Ingin minta pengalaman Ibu kalau misalnya untuk yang kualitatif, kira-kira yang seperti apa ya metodologi? Tadi kan dari yang sehari-hari, yang menarik gitu loh. Mungkin, karena juga kebetulan saya lihat Ibu di sumber daya manusia.
Nah, saya juga di Human Resource Management, di HRM juga. Jadi eh, mungkin bisa ada pengalaman. Saya belum pernah bisa masuk nih Bu ke Scopus. Sinta 2 juga baru. Jadi apa namanya mungkin bisa share di sini Ibu bagaimana mulai dari apa namanya untuk ide di metodenya gitu loh Bu. Terus kemudian ke Scopusnya. Share dari yang pengalaman Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Langsung dijawab atau gimana, Pak Kurniawan? Kembali. Langsung saja Ibu. Oke, Iya. Masya Allah Ibu Santi, sebenarnya kalau yang saya kan fokusnya itu manajemen pendidikan Islam. Basicnya saya itu kan pendidikan agama Islam. Tapi di kampus saya itu diamanahkan sebagai Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, tentunya sesuaikan dengan jabatan fungsional saya kan keilmuannya itu ya sesuai dengan prodinya gitu. Kalau untuk metodenya, Ibu ekonomi ya mungkin lebih kepada statistik ya Bu ya. Kan Saya memang eh, cenderung ke kuanti, Bu. Makanya pas bilang kuanti, jadi kayaknya pernah pengen juga. Ya, iya, iya. eh, Siswa ada aja yang mau kuali kan. iya. Iya. Kalau saya lebih sukanya itu Bu, mau misalnya kayak kemarin publikasi artikel di Sinta 2 ya, itu kita dibaca dulu dari jurnal itu sebenarnya mereka lebih tertariknya studi lapangan kah atau studi apa gitu kan. Karena kan mereka punya interestnya itu kemana gitu. Makanya kembali ke ibu dulu, ibu mau masukkan artikelnya ke jurnal mana, dibaca dulu kalau bisa beberapa artikel yang sudah masuk di situ yang udah publis ya Bu ya, kan ada di bagian arsipnya kalau kita cari itu mereka itu menerima karya ilmiah itu metode penelitiannya seperti apa gitu. Kalau rata-rata itu kan sukanya yang penelitian kualitatif lapangan ya Bu atau kuantitatif lapangan yang berbahan data lah gitu. Mungkin kalau yang kayak studi Al-Quran atau yang berbahan kitab turas itu kan lebih kepada systematic literature review gitu ya Bu ya. Jadi Ana juga nggak bisa rekomendasi harus ini, harus itu gitu. Tergantung ke skop mana dan jurnal mana yang Ibu tuju, kemudian tertariknya di mana gitu. Kalau kualitatif lapangan seperti kami itu kan lebih kepada deskriptif analisis ya. Misalnya kayak saya meneliti sebuah lembaga pendidikan, bagaimana pelaksanaan moderasi beragama di pondok pesantren yang ada di Pekanbaru, tentu kita harus melakukan kualitatif lapangan dengan analisis deskriptif gitu. Dan kita tembuskan ke jurnal yang memang eh, berskopnya itu studi Islam gitu. Misalnya kayak Adin gitu ya. Makanya kembali ke ibunya gitu. Mau bahan yang mana atau mungkin mau lakukan systematic literature review, analisis sebuah artikel, apa beberapa artikel dari tahun katakanlah 10 tahun ke belakang terhadap tema apa gitu. Nah, itu Ibu yang harus Ibu kaji dulu sehingga fokusnya kemana gitu, Bu. Itu jawaban dari kami. Mungkin dari yang lain boleh nambahkan ya kan, gak harus dari narasumber toh. Terima kasih, Bu Dokter. Iya, Bu. Baik, silakan Bapak Ibu dilanjutkan kita diskusi. Bapak Ibu yang mau bertanya saya persilahkan. Izin Pak Ya, Dokter. silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan saya Didi, Bu Dokter. Saya sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Hasanuddin Makassar, fokus di English Language Teaching. Jadi sekarang saya juga sedang menyusun apa namanya disertasi. Harapannya juga semoga ini bisa dilaporkan juga jadi Scopus. Nah, yang mau saya tanyakan, jadi judul penelitian saya itu naratif study tentang language learning strategy di kalangan air traffic controller. Nah, pertanyaannya adalah untuk literature review, eh, saya melihat ada dua hal yang pasti. Yang pertama, language learning strategy teori.
Kemudian yang kedua terkait dengan English language standar di lingkungan air traffic controller. Nah, apakah saya perlu juga untuk literature review membuat satu bab khusus untuk air traffic controllernya, Bu? Jadi saya melihat apakah perlu disampaikan karakter pekerjaan, kemudian karakter sertifikasi dan segala macam terkait apa yang kita teliti. Saya lebih melihat misalnya Ibu sedang meneliti terkait padi dan perlakuannya jika diberi pupuk, apakah perlu saya membuat literature review terkait padinya sendiri secara khusus? Makasih Bu Dokter. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Pak dari berbagai disiplin keilmuan di sini ya Pak ya. Masya Allah. Jadi semakin spesifik yang mau kita teliti tentu semakin memberikan informasi kepada reviewer gitu. Jika memang bisa disajikan itu lebih bagus Pak. Karena saya fokus penelitiannya misalnya kayak saya bawa ke diri saya dulu ya Pak ya, yang pendidikan Islam itu tentu eh, yang akan saya kaji itu di materi yang mana, objeknya yang mana, materialnya mana, itu akan lebih spesifik gitu. Semakin dalam pembahasan yang kita kaji, maka reviewer akan memahami ini si penelitinya itu menguasai apa yang dia teliti. Terkadang kan yang jadi pertanyaan reviewer ini jangan-jangan si peneliti sendiri nggak tahu tuh apa yang dia teliti tuh atau dia nggak nguasain tuh yang dia jadikan objek penelitian gitu. Maka semakin banyak data yang kita sajikan bahwasanya kita meyakinkan kepada reviewer. Intinya kan kita submit artikel itu kan berarti kita meyakinkan kepada reviewer bahwasanya yang kita teliti ini benar loh yang saya teliti dan sudah sesuai dengan standar teori, ya referensinya juga jelas dan kita memang melakukan itu. Jika memang bisa disajikan itu akan menjadi nilai plus gitu. Karena ada beberapa reviewer yang kita rasakan itu, si penulis itu nggak paham apa yang dia teliti, kemudian datanya kurang akurat gitu ya, atau subjek penelitiannya tidak fokus misalnya, atau eh, konflik interestnya nggak ketemu atau penelitiannya nggak dapet gitu, maka itu akan lebih lengkap. Gitu. Nggak mungkin kita melakukan kayak kata Bapak tadi padinya di mana, tapi nggak dijelaskan padi yang mana satu. Tentu yang padinya Indonesia sama Thailand kan beda gitu ya. Maka semakin spesifik apa yang kita teliti, tentu akan mengantarkan reviewer itu, oh ini meyakinkan kita bahwasanya si penulis ini layak untuk publish di sebuah rumah jurnal skala Scopus gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi layak untuk dijadikan subbab di bab 2 misalnya Bu, kalau mengenai literature review ya Bu ya. Boleh, boleh Pak. Tapi kalau sebab dua kita ini kan artikel ya. Artikel Ya, berarti kalau masuknya kalau ke, ya ke disertasi sih Bu ini. oh ke disertasi ya. Masuknya kepada kerangka teori berarti kan Pak. Kalau disertasi ya enggak masalah tuh. Oke, Gitu. ya Bu. Mhm. Makasih Bu. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu. Ah, kayak gitu saya senang sekali ya langsung diskusi kayak gitu. Jadi tahu mana yang perlu di apa, ada masukan dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu. Kenalan dulu mungkin dari Sumatera ada ya Pak ya? Atau dari Medan, dari Pekanbaru ada enggak ini ya Pak ya? Sumatera, Sumatera, Enak juga Medan. nih kalau eh, namanya di strip nama daerahnya ya Pak ya, nama provinsinya gitu loh. Pak Haruzaki ya. Ya, Rezeki izin tanya, silakan. Bu. Nih, Saya ini jurusan teknik, Bu. Pernah mengajukan ke jurnal Scopus, namun oleh editor itu diminta mm, diminta surat bagaimana cara menjawab review gitu. Jadi apakah nantinya kita jelaskan masing-masing masing-masing tanggapan reviewer itu satu-satu per detail atau seperti apa ya Bu ya secara teknis ketika mendapatkan tanggapan reviewer mungkin tipsnya bagaimana Bu? Terima kasih. Izin tadi yang ditanyakan diminta dari reviewer itu surat apa tadi ya Pak?
surat bagaimana menanggapi reviewer gitu di editor. Ya, boleh tergantung apa pertanyaannya ya Pak ya. Saya kan nggak lihat apa pertanyaan dari reviewer yang ngirim surat ke Bapak. Berarti kan hanya lebih kepada respon Bapak menanggapi komentar mereka gitu. Ya namanya reviewer kan ada yang langsung reject gitu kan. Ada yang memang dianalisis dan ada yang memang eh, reviewnya itu minor atau mayor gitu kan. Nah, kembali ke Bapak, bagaimana Bapak akan menjawab soal-soal dari mereka? Apakah respon Bapak positif atau menarik artikel Bapak? Itu kan hak dari masing-masing. Apakah kita tetap kekeh untuk mau publis di jurnal itu? Ya, kita ikuti panduan atau rekomendasi dari mereka. Ya, kita sampaikan, baik saya akan revisi ya di bagian item yang mana gitu kan. Makanya kembali ke Bapak, kalau tipsnya tergantung apa narasi yang disampaikan oleh si reviewer gitu. Sepanjang saya rasa ya kalau Scopus kan mereka lebih profesional ya. Ya tentu kita ikuti kaidah yang mereka tentukan gitu kan. Ya, jadi misalnya terlalu apa ya, banyak ya mayor gitu, banyak rasanya berat untuk perbaikan gitu, kita mungkin izin menarik itu ke editor atau ke reviewer. Kita buat surat pernyataan Pak. Kalau memang kita tidak mau melanjutkan tulisan kita buat surat pernyataan bahwasanya sampaikan saja saya tidak lagi memperpanjang artikel saya untuk di submit di sini atau di review udah sampai di mana gitu kan. Boleh atau minta diarsipkan. Kalau diarsipkan kan berarti tidak ada lagi di apa di otak-atik artikel kita. Kembali ke Bapak, kalau memang kita merasa mayor dan ini agak berat, terus kita butuh cepat untuk publikasi dan ada kesempatan di luar ya di tempat rumah jurnal yang lain yang mau kita submit ya enggak apa-apa. Tapi kita harus kirim dulu surat pernyataan kita bahwasanya kita tidak lagi melanjutkan proses submitnya pakai materai biasanya ya Pak ya gitu. Karena kan biasanya itu ada kode etik ya bagi penulis. Kalau kita sudah publis di suatu jurnal yang satu kan tidak boleh lagi publis di jurnal yang lain gitu. Karena akan merusak reputasi masing-masing eh, rumah jurnal begitu. Itu aja mungkin ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Boleh saya ikut menambahkan mungkin saya Boleh. Yes, sepertinya punya apa pengalaman tentang itu. Terima kasih Bu Dr. Kadina atas kesempatannya. Ya Bu. Pak Bapak, kebetulan saya pernah membantu mahasiswa untuk kejadian serupa dengan Bapak. Jadi ada dua macam eh, respon yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah retract di artikel. Jadi artinya kita meretract artikel tersebut dan meminta untuk stop processing. Nah, yang kedua eh, adalah kita membuat rebuttal letter. Jadi rebuttal letter itu adalah sebuah surat kita sendirikan aja di Word yang kemudian kita PDF-kan. Jadi rebuttal letter itu isinya kalau saya lebih mudah membuat seperti tabel gitu. Jadi tabelnya itu nomor, kemudian apa komentar reviewer karena banyak, dan kemudian respon kita satu persatu. Misalnya ini telah dijawab di halaman berapa, paragraf berapa gitu, refer to gitu. Kalau memang Bapak terlalu berat ya mungkin retract letter itu aja. Langsung kepada si editornya, editor in chief gitu. Mungkin seperti itu. Karena pengalaman saya seperti itu ya. Terima kasih. Ya, benar sekali. Makasih banyak Ibu Siti Ajija. Sama-sama. Iya. Makanya kembali kepada kita, apakah kita butuh cepat untuk publikasinya atau kita memang kepengen di situ juga menyelesaikan. Apakah itu jadi tantangan ya? Rasanya kok kayak udah bagus kok malah dikomentari terus gitu. Jadi tertantang untuk menyelesaikan ya boleh kita tetap maju dengan apa yang mereka komentari dan biasanya itu kan agak berproses ya, butuh waktu gitu ya. oke Bapak Ibu. Silakan, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu?
Ya, nah, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, Bapak Ibu cukup? Cukup, cukup. Oh, cukup. Baik. Selanjutnya izin Bu Dina untuk closing statement mungkin wejangan agar apa ya para pejuang-pejuang Scopus ini bisa strong dari terpaan segala eh, apapun bencana dari reviewer dan lain-lain. Silakan Ibu. Masya Allah. Wejangan kayaknya udah petuah banget gitu ya. Kalau wejangan ya, Bu, gimana ya? Saya rasa kurang pas lah Pak ya. Kita sharing session aja lah ya. Closing statement, Bu. Closing statement. Closing statement-nya adalah ya, yang pertama hakul yakin ya. Kita harus yakin terhadap apa yang memang sudah kita tulis ya. Yakinnya itu memang sudah ada aturannya lah yang kita ikuti, panduannya, disiplin keilmuannya, ya. Kemudian juga kita confident terhadap apa yang kita tulis. Kemudian ya jangan jangan mudah berpatah arang. Lebih bagusnya kita diskusi gitu. Ada tim peneliti itu lebih sehat gitu ya. Daripada kita maju sendiri, sepertinya kekuatannya kurang maksimal. Tapi kalau kita punya tim penelitian, dan biasanya kan di artikel itu kita eh, ada beberapa penulis ya, maksimal 5 orang gitu, dan hindari joki gitu ya. Kita kalau kepengen profesional dalam penulisannya ya kita semaksimal mungkin kita hindari joki yang sebenarnya nggak selesai-selesai gitu ya kan. Melalui wadah ini mungkin nanti bisa diakomodir lah Pak ya, teman-teman kita yang bisa sama-sama kita, kayak tadi kan ada ibu yang bidang manajemen SDM gitu kan. Ya bisa kita akomodir yang memang punya circle dalam penulisan gitu. Itu aja mungkin Bapak Ibu, kalau ke Pekanbaru jalan-jalan ya, mudah-mudahan kita bisa saling jalin silaturahmi. Dan kita kampusnya di tengah kota Pekanbarunya loh Bapak Ibu, tidak sulit dijangkau. Dan Alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan. Baik, Itu aja Bapak Ibu. terima kasih Bu Dokter. Iya sama-sama Ibu Santi. Baik, Bapak Ibu, Eh, itu saja acara pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin acara kita. Sebenarnya dokumentasi itu ada di terakhir ini, kayak gitu, Bapak Ibu. Iya. Mungkin tadi belum ada beberapa yang belum on cam, bisa on cam dulu Bapak Ibu untuk press release kita. Ini terakhir. Jadi kita bisa tingkatkan kelasnya menjadi eh, kelas Ediscopus kayak gitu. Tapi syaratnya yang nanti kelas itu harus ada papernya dan lain-lain. Nanti kita undang reviewer Scopus ya. Beberapa kolega akan kami undang. Oke, izin saya hitung Bapak Ibu. Satu, dua, tiga.
Satu kali lagi, jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Bu, terima kasih atas waktunya Narsum, Ibu Dr. Dina dan juga peserta. Terima Saya kasih, tutup. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Narsum, Pak Noval. Izin ya, Pak. Izin ya, Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.